Mana? Oh iya, kemarin ada tentara rame-rame dibukakan. Apanya? Hai Tribuners, selamat sore Medan. Ketemu lagi nih dengan dua pick me ya, aku Ica. Dan aku Joy. Nah seperti biasa nih di sore hari kami bakalan ngajak Tribuners buat membahas 3 berita yang seru-seru nih ya. Pastinya banyak dibaca sama Tribuners sekalian. Sebelum kita membahas beritanya, jangan lupa ya di tap-tap layarnya, di like, di komen pengen membahas berita tentang apa nih yang lagi hype-hype nih, Joy, tentang Ukraina, sorry. Israel dan Hamas. Ukraina, Bah. Itu udah belum ada kita liput ke situ. Masih Iya. yang panas-panasnya. Iya, dan apa ya, semangat ya nih kayaknya Tribuners ya untuk membahas itu. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya juga, tanya aja monggo. Kami berdua bakalan jawabnya. Benar. Ya, berita pertama ada apa, Resya? Ini berbau-bau politik nih. Waduh. Agak-agak berat nih ya kita ya membahas politik. Nah jadi nih ada Gerindra Medan, Joy, sepakat nih mendukung putranya Presiden Jokowi yang juga merupakan wali kota Solo, Gibran Rakabuming, untuk menjadi wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Cawapres ya. Tapi Agak nyebrang nih ya. bentar dulu, Risya. Kemarin juga siapa ini, si Gibran udah dicanang-canangkan juga kan menjadi calon wakil presiden. Tapi Ganjar. nggak tahu siapa antara yang tiga Masih itu. cawapres aja gitu ya. Tapi katanya usianya itu belum mencukupi. Ya, benar. Kemarin juga banyak diperbincangkan ya. Tapi nggak tahu, mana tahu tiba-tiba ada undang-undang ya perubahan. Lanjut, Resya. Nah, Ketua DPC Gerindra Medan, Ikhwan Ritonga, mengatakan dukungan terhadap Gibran disampaikan oleh 21 pimpinan cabang Gerindra dalam rapat pimpinan cabang Gerindra Kota Medan yang berlangsung pada Kamis kemarin. Kamis hari ini, sorry. Ada beberapa alasan mengapa Gibran dipandang layak nih sebagai pendamping Prabowo. Salah satunya, kata Bang Ikhwan tuh, Gibran adalah sosok pemuda yang cerdas dan mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat. Benar, aku setuju. Selain itu, Gibran juga dipandang orang yang pluralis nih, dan berdiri dari semua golongan masyarakat dan memiliki niat membawa kemajuan bagi Indonesia. Nah, kehadiran Gibran sebagai cawapres bakal menguatkan elektabilitas Prabowo, khususnya pada kelompok usia muda, karena dia masih muda kan ya. Nah, tetapi Gerindra juga memahami ada kendala nih bagi Gibran untuk maju sebagai wakil presiden. Salah satunya lantaran batas usia cawapres kayak yang tadi Joy bilang. Nah, namun kata Ikhwan, Gerindra yakin nih jika perubahan batas usia yang saat ini diajukan di Mahkamah Konstitusi bakal diterima. Jadi sudah diajukan nih. Nah, sebelum kita bahas-bahas nih mengenai Gibran dan juga calon wakil presidennya, ada video nih Tribuners. Kita tonton dulu video yang berikut ini. Gerindra, Prabowo. Calon Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Haji Prabowo Subianto, kesempatan kepada Saudara Gibran Rakabuming Raka, Kota Solo di Jawa Tengah, Kota Medan. Gibran ini kan presentasinya dari anak muda ya, di anak muda itu seorang pemimpin yang mampu mengayomi seluruh elemen anak bangsa. Kita sudah mengikuti 2 tahun Pilpres, selalu yang dibenturkan adalah soal-soal politiknya identitas, soal-soal politik agama, padahal semua anak bangsa adalah yang terbaik, sehingga yang menjadi dorongan bagi partai-partai politik memilih calon presiden yang terbaik. Maka hari ini Gibran adalah yang sangat paling tepat untuk memimpin, mewakili anak muda untuk mendampingi Prabowo Subianto menjadi calon presiden dan wakil presiden. Bang, harapan kita dengan Gibran nanti berpasangan dengan Pak Prabowo ini capaian jumlah suara kita di Sumut berapa persen? Kita meyakini bisa sampai 70% dan memang ditarget karena Partai Gerindra dari awal sudah berkomitmen, sudah buat target kita di Kota Medan adalah 13 kursi, sama artinya dengan 60% atau 70%. Oke ya, ini ada beberapa hal yang aku highlight dari pengkaderan si Gibran ini menjadi cawapresnya
Prabowo. Keren, di highlight. Iya. Oke, untuk menjawab segala highlightnya si Joy ya, Viewers ya, kita udah terhubung nih sama reporter kita di lapangan, ada Bang Wai. Sorry, Bang Anugrah maksudnya. Halo Bang Anugrah. Halo Bang Anugrah. Selamat sore. Selamat sore Bang Selamat Anugrah. sore Risa dan Joy. Oke, highlightnya silakan. Sore Bang Anugrah. Oke Bang Anugrah, ini ya kan kita tahu Gibran itu berbeda partai ya Benar. dengan Bapak Prabowo Subianto. Mengapa mereka itu menginginkan Gibran ya Bang? Kalau cuman dari masalah semangat anak muda, pasti di Gerindra itu banyak kader yang anak muda. juga. Nah, kenapa sampai memilih menyeberang partai Bang? Silakan. Oke, baik Joy. Nah memang ini tadi disampaikan dalam rapat bersama dengan 21 pimpinan cabang kecamatan di kota Medan ya, yang merupakan ketua-ketua tiap kecamatan Partai Gerindra. Nah ini memang tadi disampaikan salah satu poinnya itu adalah mendukung Gibran Rakabumi Raka yang merupakan putra Presiden Joko Widodo. Nah memang ada pertanyaan kenapa akhirnya Gerindra itu akhirnya mengusung Gibran yang merupakan kader dari PDI Perjuangan. Nah tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Kota Medan, Bang Ihwan Ritonga, menyampaikan kalau Gibran ini memang diyakini akan mendulang suara elektabilitas bagi pasangan bagi Prabowo Subianto yang nantinya akan menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Nah memang sejauh ini memang Gibran ini karena salah satunya adalah putra dari Presiden Jokowi, dan ini tentu akan membawa hal positif ya bagi Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo sebagai presiden. Nah mungkin ini adalah soal elektabilitas, soal meraup suara dan simpatis masyarakat, karena sejauh ini kan memang kita ketahui kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini cukup tinggi ya di masyarakat. Dan mungkin itu akan menjadi hal yang baik untuk kemudian Prabowo Subianto nanti dapat menang di dalam Pilpres 2024, begitu Joy. Oke Bang, sejauh ini udah ada belum nih tanggapan nih dari pihak Gibran Gibran, ya? ya. Oke, gimana sih perasaan dia, tanggapan dia? Karena kan ini cabang-cabangnya di Medan itu udah mendukung dia untuk menjadi cawapresnya Prabowo, Bang. Baik Risana, ini memang sejauh ini memang belum ada yang final, karena memang politik ini sangat dinamis, apalagi menjelang nanti tanggal 19, kemudian nanti akan ada pencalonan presiden dan wakil presiden di KPU yang nanti akan dibuka di tanggal 19 Oktober. Nah, juga terkait Gibran ini memang belum ada keputusan resmi, ini hanya sebatas dukungan terhadap kader-kader Partai Gerindra yang memang ini bukan hanya di Kota Medan namun di sejumlah daerah di Indonesia. Memang Gerindra, kader-kader Gerindra meminta agar nantinya Gibran yang dapat mendampingi Prabowo Subianto. Sejauh ini memang Gibran belum berkomentar lebih jauh karena dia juga saat ini masih merupakan kader PDIP. Benar. Dan kemudian juga sebagai wali kota Solo. Namun kemungkinan nanti ini kan tanggal 16 nanti Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan apakah nanti gugatan batas usia cawapres itu nanti akan dikabulkan atau tidak. Mungkin kalau dikabulkan bisa saja nanti Gibran bisa saja menjadi wakilnya Prabowo, namun jika hal itu ditolak kemudian ini tidak otomatis akan menggugurkan dari keinginan Gerindra sendiri untuk memajukan Gibran sebagai cawapresnya, karena memang MK sejauh ini belum memutuskan batas usia, karena memang Gibran ini kita ketahui sesuai dengan peraturan yang berlaku itu belum bisa menjadi calon wakil presiden ya, karena usianya yang belum mencukupi begitu. Nah, nanti di tanggal 16 kemungkinan ini yang akan menjadi final, apakah nanti putusan MK nanti bisa membuat Gibran menjadi cawapresnya Prabowo begitu, Risa. Oke Bang, kan ini ada pengajuan ya mengenai batas usia ke MK. Apakah serta-merta batas pengajuan usia ini yang dilakukan oleh Gerindra ya Bang? Itu hanya untuk Gibran supaya menjadi bacawa presnya Prabowo atau bagaimana Bang? Nah baik, memang wacana untuk Gibran ini kan sudah lama bergulir ya. Dan sejumlah partai tidak hanya
Gerindra. Iya, benar. Kemarin juga ada Partai Solidaritas Indonesia ya, yang juga mengusulkan nama Gibran. Namun dan diyakini ini memang salah satu jalan bagi kelompok-kelompok yang ingin mendukung Gibran sebagai cawapres gitu ya. Karena dengan adanya undang-undang tersebut, otomatis Gibran tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Oleh karena itu memang ada korelasi, memang kemungkinan gugatan soal batas usia di MK ini adalah salah satu pintu masuk untuk mendorong Gibran bisa menjadi wakil presiden. Salah satunya opsinya adalah bersama Prabowo Subianto yang hari ini memang kita ketahui Gerindra ini secara jor-joran ingin kalau Gibran ini menjadi calon presidennya begitu. Oke. Berarti hambatan saat ini tuh hanya usia ya, Bang? Oke. Baik, sebenarnya ada beberapa hambatan ya. Apalagi, Bang? Namun ini salah satunya soal kader gitu ya. Walaupun PDIP kita ketahui sudah mengetahui ini begitu adanya ajakan dari Prabowo untuk menjadikan Gibran sebagai nanti calon wakil presidennya. Nah, selain itu memang ada batas usia dan juga ini soal partainya Gibran yang saat ini di PDI. Kita tahu PDI adalah pendukung Ganjar Pranowo begitu. Namun nanti ketika MK memutuskan untuk mengurangi batas usia dan Gibran bisa masuk, bisa saja nanti dinamikanya berubah. Bisa saja Gibran nanti kemungkinan jika mau akan menjadi cawapresnya Prabowo begitu. Namun jika tidak, mungkin dia tidak akan tidak akan meninggalkan PDIP dan masih menjabat di sana begitu. Oh, oke Bang. Nah, ini kan Gerindra sudah mendeklarasikan Gibran ya sebagai pengen tuh Gibran menjadi bacawa pres. Nah, tapi masih terkendala usia. Masih belum pasti nih Bang, kan keputusannya juga masih belum keluar nih dari MK. Nah, apakah Gerindra juga udah ada nih kandidat lain kira-kira selain Gibran? Baik, Risa, tadi memang untuk kader sendiri memang Gerindra membuka opsi ya. Karena di dalam koalisi Indonesia Maju itu ada beberapa partai, dari ada PAN, kemudian ada Golkar, kemudian ada Gelora dan ada Prima dan partai-partai lainnya yang tidak memiliki kursi di parlemen. Namun itu juga menjadi merujukan dan masukan bagi Gerindra tentunya nanti untuk bagaimana mencari calon pendamping Prabowo, dan kemungkinan tidak akan dari Gerindra ya, mungkin akan dari partai koalisi yang masuk dalam koalisi Indonesia Maju. Ini artinya untuk menguatkan posisi Prabowo sebagai calon presiden. Berkaca dari tahun 2019 lalu kan memang itu Gerindra menaikkan dua kadernya, yaitu Prabowo sebagai ketuanya pada saat itu ketua umum Gerindra, dan kemudian Sandiaga Uno itu merupakan juga kader dari Gerindra. Kemungkinan pada Pilpres tahun depan ada opsi lain dari Gerindra, mungkin saja nanti ke Erick Thohir begitu, yang nanti atau dari Golkar, ketua Golkar nantinya yang mungkin akan menjadi opsi-opsi ketika memang MK tidak mengabulkan soal batas usia cawapres ini. Ada opsi-opsi lain termasuk Airlangga Hartarto ya, ketua Golkar, dan kemudian juga ada Erick Thohir. Kemungkinan nanti akan ke sana, namun opsi yang pertama ini adalah bagaimana Gibran bisa mendampingi Prabowo. Itu adalah opsi pertama yang akan dilakukan koalisi Indonesia Maju yang saat ini dipimpin oleh Gerindra begitu. Oke. Cukup jelas ya penjelasan dari Bang Anugrah. Terima kasih Bang Anugrah. Ada lagi yang Risha mau ditanyakan? Udah, pas. Sudah cukup ya. Mungkin Tribuners kita menunggu hasilnya MK nih ya. Agak-agak debar juga nih, Joy. Tribuners gak ada yang nanya ya? Aman ya? Aman, baik. Terima kasih Bang Anugrah atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore Risa dan Joy. Oke, ini untuk dari Tribuners, untuk pertanyaan nggak ada, tapi ini ada yang komen nih dari Sang Mohtar. Ini apa? Ini penipu? Ini terlalu pede? Hah? Apa tuh? Coba lihat. Rejo. Ini apa? Ini penipu. Ya ampun. Penipu apa? Boleh dijelaskan lagi ya Bang Mohtar ya? Nih, terus ada di bawahnya juga Iya, dari Pak Sutarno Gufron. Cocok nanti pendukung PDI pindah ke Gerindra. Katanya begitu. Waduh. Gak bahaya tah? Serem banget. Oke, kita move ke berita kedua. Ada apa nih? Berita kedua. Ya, ini katanya ada jembatan putus ya. Jadi jembatan di jalan tol
Kol ya, Sorry. Di Jalan Kol Yosudarso, lingkungan 2, Gang Titi Bambu, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Putus ya, amatan Tribun Medan, setengah jembatan dari sisi kiri tersebut terlihat ambruk ke bawah, namun tapak jembatannya itu masih menggantung ke bawah, tetapi dari sisi kanan jembatan tersebut tetap utuh. Jadi sebagian udah jatuh di bawah, sebagian masih utuh. Sementara besi penyangga jembatan sudah tidak terlihat di lokasi jembatan, hanya sisa tugu jembatan. Menurut warga setempat ya, ini ada Syafrizal mengatakan jembatan ini udah putus sejak 4 bulan lalu, di mana pada saat itu terjadi banjir bandang di area tersebut. Menurutnya pada saat kejadian itu warga setempat juga memasang karung berisi tanah agar luapan air tidak masuk ke area rumah mereka. Itu inisiatif dari warga setempat untuk menanggulangi hal yang udah rusak itulah. Mungkin belum datang pemerintah untuk melihat atau bagaimana, kita tanyakan nanti kepada reporter. Nah, terkait jembatan putus tak kunjung mendapat perbaikan membuat warga setempat mengeluh. Iyalah, sejak jembatan rubuh akibat banjir, dikatakannya Pemkot Medan membangun jembatan Aloha tersebut. Oke, dibangun. Menurutnya jika jembatan ini tidak diperbaiki, banyak anak sekolah yang terlambat. Berarti ini mungkin salah satu akses tercepat untuk pergi ke sekolah ya. Untuk itu ya berharap agar perbaikan jembatan segera dilakukan. Oke, ini dia ada jembatan putus di Kol Yosudarso dan udah 4 bulan. Bagaimana ya? Mungkin gambaran jembatan yang udah rusak dan separuh masih bagus, separuh udah ambruk ya. Ini dia videonya, kita saksikan bersama-sama. Berarti ini kalau banjir naik ya kak? Kalau banjir naik ya? Naik lah. Makanya ini mau kita sekarang. Ini dulu pernah sampai tinggi melewati ini loh nih. Serius kak? Iya. Ih, Buah tanggulnya. ini tanggul situ. Hah? Simpan dulu HP-nya. Mau lewat situ kak? Iya. Sering nggak lo sini? Sering. Oh iya kak. Enggak. Kenapa? Ke belakang aja. Enggak. Kenapa sering lewat sini kak? Biar cepat ya? Iya. Oh, enggak takut kak? Aku yang ngeri. Udah sering kak? Aduh. Gak salah kak. Oke ya. Ternyata udah udah putus kayak gitu. Iya. Masih ada aja yang menggunakan akses itu, Benar, Joy. Dengan masih. dia tuh yang tingginya kayak gini, Tribuners. Lumayan, Lebih tinggi dari dia loh. lumayan tinggi kan itu. Itu untuk ukuran anak-anak ya. Benar. Waduh, tapi untuk kita tahu lebih Lebih detail, informasinya, kita udah terhubung bersama reporter kita Kak Anissa. Halo Kak Anissa, selamat sore. Sok kompak. Nah, Ini serta yang AI itu. Nyam. Halo Kak Anissa, selamat sore. Halo Kak Anissa, selamat sore. Ya selamat sore. Oke, Kak Nih, sebelum ke pertanyaannya, itu tadi teringatnya
kakak-kakak itu bisa nggak dilewatinya tuh? Berhasil dia manjat, Kak? Oh, itu dulu yang ditanya. Heeh. Oke. Menurut laporan mereka, sebenarnya mereka sudah sering melintasin itu, apalagi kalau di jam pulang sekolah rame-rame. Karena memang itu jalan tercepat kalau mereka capek mau ke jalan ke jembatan Aloha itu. Nah, memang kalau dari pengakuan warga ini sudah 4 bulan jembatan ini putus, dan sudah berkali-kali juga ini jembatan ini rusak seperti itu. Mau rusak, mau putus itu udah ada hampir 3 kalian. Nah, namun memang menurut warga sempat pihak kecamatan sudah tahu akan hal itu. Hanya saja pihak camat juga sudah melaporkan ke dinas PU, namun belum ada respon dari dinas PU terkait. Oke. Oke, Kak Anissa. Ada dapat informasi nggak, Kak, penyebab itu rusak sampai 3 kali tadi? Kenapa, Kak, penyebab pastinya? Kalau dari pihak kecamatan itu mengatakan kalau di situ kan arusnya deras. Nah, jadi kalau airnya tinggi itu bisa sampah-sampah yang ada dari air ke hulu itu melewati jembatan itu, akhirnya tidak tertahankan dan rubuhlah seperti itu. Oh, perkara jadi itu ya. rubuh ya. Ini Kak, kan biasanya itu akses yang dilewati kalau mau pergi sekolah. Nah, anak-anak sekolah yang tingkatan usia berapa yang biasanya melewati jembatan seperti ini, Kak? Gimana? Itu kan sering dilewatin anak-anak sekolah kalau mau pergi sekolah kan? Itu kan akses untuk pergi sekolah dan bisa dilewati. Biasanya anak-anak yang seperti usia-usia berapa sih yang melewati ini? Apakah anak SD, SMP? Kebetulan di arah jembatan itu sebelah kanan, dari sebelah kanannya itu merupakan sekolah dari SD dan SMP. Oke. Nah, biasanya mereka itu kalau pagi itu melintas tidak diantar orang tua karena mereka berombongan datang dari jembatan itu. Hanya saja sejak jembatan ini putus, akhirnya orang tua yang mengantarkan mereka menyeberang ke jembatan Aloha itu. Nah, akhirnya pada saat pagi ataupun siang jam-jam sekolah itu terjadi kemacetan, dan beberapa kali laporan dari warga setempat anaknya telat ke sekolah gara-gara kemacetan di jembatan Aloha tersebut. Itu sendiri ya. Oke, Kak. Nah, pas jembatan ini tuh putus ya, Kak, apakah pernah memakan korban, Kak? Atau ada yang nyebur misalnya? Sejauh ini karena jembatan putus itu belum ada korban, tapi memang warga setempat mengatakan bahwa arus sungai itu juga cukup deras, dan beberapa waktu lalu tuh ada kejadian warga meninggal, namun bukan karena jembatan putus. Oh, oke. Nah, Kak, ini kan jembatan alternatif tuh, jalur alternatif kan jembatan Aloha tadi ya namanya. Kira-kira berapa jaraknya, Kak, dari jembatan ini ke jembatan Aloha itu? Kalau jembatan Aloha ini sebenarnya cukup dekat, 10 menit ada. Cuman kan karena kalau di jam sekolah dan jam kerja itu gabung, sehingga kemacetannya terjadi panjang dan mengakibatkan bisa setengah jam lewatnya baru lewat kayak gitu. Oke, Kak, udah ada nggak inisiatif pemerintah untuk segera memperbaiki jembatan ini ya? Mengingat kalau misalnya semua diakses dari jalur jembatan Aloha itu nggak memungkinkan karena macet. Bagaimana, Kak? Tadi kan, sorry Kak, tadi kan ini dari pihak kecamatan juga sudah melapor ya katanya, namun belum digubris. Nah, apa hal yang menyebabkan hal tersebut, Kak? Kalau dari pihak kecamatan memang mengatakan sudah mengadakan musyawarah juga dengan warga setempat. Ini jembatan ini mau diakses lagi atau mau ditutup saja. Nah, karena banyak warga yang meminta untuk membuka lagi akses jembatan ini, makanya pihak kecamatan sudah mengaku sudah beberapa kali mengirim surat ke dinas PU terkait jembatan ini. Namun jawaban dari dinas PU itu berdasarkan laporan dari pihak camat mengatakan bahwa saat ini terkendala di semacam alatnya yang belum ada, kata pihak kecamatan. Dan itu sudah beberapa kali diajukan dan jawabannya masih tetap sama seperti itu oleh dinas PU. Oke, Kak, kita flashback lagi nih ke jembatan yang putus ini. Nah, mengingat dia udah seputus itu ya. Emang boleh seputus itu? Tapi kayaknya banyak juga sih ya masih yang anak-anak yang bandel, mungkin ya masih berbahaya itu untuk melewatin itu. Nah, apakah mereka memang masih mau, Kak, menggunakan jembatan yang sedemikian rupa itu?
Kadang ada beberapa anak mengaku memang berdasarkan laporan anak tadi, mereka memang lebih sering lewat situ kalau rame-ramai, karena kalau sendiri kan takut tuh kalau rame-rame tuh katanya ya udah rame-rame gitu. Tapi karena soalnya kalau untuk ke lewat jalan Aloha itu mereka mengatakan cukup lama dan capek kalau untuk jalan kaki, kan mereka tidak semua yang diantar tuh ada yang jalan kaki, karena ini jembatan ini penghubung antara Medan Labuhan dan Medan Marelan. Oh, Aduh. Medan Labuhan dan Marelan, benar. Iya, Oke, iya, Kak iya. Anissa, terima kasih Terima banyak kasih atas Kak. laporannya. Semoga aja nanti ini dari pihak pemerintah juga udah memberikan feedback ya untuk Iya. masalah ini. Semoga tadi alat-alatnya yang kurang bisa tersedia. Tersedia benar. Oke, terima kasih banyak Kak Anissa. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Ya, Itu kok tengah-tengah Sore. bahaya kali bahaya ya. lah. Apalagi tuh anak gadis mau apa tadi nama apa Kayak nih? meringstop dia. Iya. Harus naik gitu loh ke atas. Dan itu agak goyang nggak sih bawahnya? Aku Sunyi. takut itu Tajam. kan tajam loh, Tajam. bisa jadi. Karat. Iya. Itu bekas-bekas dilalui kendaraan-kendaraan orang Nggak jalan tahu sangat kita. tidak bersih ya. Tanggal sial itu kan gak ada di kalender kan. Kesabet tangannya. Tuh denger tuh adik-adik kata Iya, Kak Jo ya, is. khususnya yang di Medan-Medan Labuhan dan juga Iya. Medan Marelan ya. Janganlah dipakai kalau udah kayak gitu mau rame-rame mau Jangan gimana, dipaksa. soalnya itu kan udah ada yang rusak ya. Iya. Kemungkinan juga bangunan yang masih ada tuh di jembatan itu juga rusak. Takutnya kalau masih digunakan bisa berakibat hal yang lebih fatal, tapi semoga aja nggak ada. Dan semoga aja nih pihak pemerintah ya, Bapak Iya, Ibu-ibu udah ya, di-upload loh di Tribun Medan. ini menjadi perhatian khusus Iya. karena memang kalau misalnya hanya satu jalur yang diandalkan di tengah sungai itu pasti bakalan macet. Banyak yang terhambat, ke sekolah terhambat, orang yang kerja, juga terhambat. Semoga alat-alatnya tadi yang kurang bisa segera disediakan. Betul. Iya. Sorry Tribuners. Oke. Kita lanjut aja Risha ke berita Iya, ketiga. Ada di apa Risha? Berita terakhir ya sebelum kita pamit undur diri nih, ada sejumlah masyarakat yang berunjuk rasa di depan Polrestabes Medan pada hari ini, siang ini. Nah, para peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cerdas AMC ini meminta polisi profesional lah menangani perkara dugaan penipuan dan penggelapan kasus minyak kotor. Minyak kotor. Baru dengar minyak kotor? Iya. Sama, saya juga. Tribuners baru dengar, sama kita juga. Menurut koordinator aksi sekaligus pengacara Dwi Ngai Sinaga, kedatangan para peserta unjuk rasa ini untuk melakukan protes terhadap penetapan tersangka terhadap kliennya bernama Yosi Elfrina Susanti. Ia menuding polisi tidak profesional nih dalam penetapan kliennya itu sebagai tersangka yang dilaporkan oleh rekan bisnisnya bernama Mikael. Nah, jadi perkara ini bermula dari kontrak jual beli minyak kotor terhadap si kliennya tadi, dimana ini kontrak ketiga, yang pertama kedua berjalan lancar. Kontrak ketiga ini ada kesalahan pelapor sendiri, yaitu di BAP jelas ada bukti chatnya klien meminta untuk minyaknya diambil, dia harus siapkan kapal tidak siapkan kapal sampai detik ini. Oh, jadi ada masalah di sini. Katanya penetapan tersangka yang dilakukan oleh polisi juga dianggap sepihak nih dan tidak ada sama sekali melibatkan kliennya. Menurutnya, kasus tersebut seharusnya masuk ke ranah perdata dan bukan pidana. Dwi membeberkan pihaknya juga telah melayangkan laporan ke Propam Polda Sumut terkait dugaan ketidakprofesionalan Polrestabes Medan. Nih, amatan Tribun Medan ya, Tribuners. Selain melakukan unjuk rasa, para peserta juga membawakan nasi tumpeng untuk diantarkan kepada polisi. Setelah lama berorasi, perwakilan pengunjuk rasa diizinkan masuk ke dalam dan langsung menuju ke gedung Satreskrim Polrestabes Medan sambil membawa nasi tumpeng. Terkait aksi ini, Tribun Medan masih berupaya mengkonfirmasi Kasreskrim Polrestabes Medan. Jadi nasi tumpengnya itu berupa semacam hadiah tapi sindiran gitu loh deh, karena kan dia menganggap Polrestabes Medan tidak profesional, katanya berpihak dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam nih Tribuners, kita ada video nih, kita tonton dulu lah ya kan videonya, check it out. Oh iya, kemarin ada tentara rame-rame dibukakan. Atau selain tentara kita harus menanam bang gitu. Sampai dibohong ya. Iya lah. Bagi-bagi ilmu bang. Bagi-bagi ilmu bang. Enggak mengarah kasar, tidur. Kerja apa? Pengacara.
kami menunjukkan apresiasi yang seluar biasanya begini terhadap Kasat Reskrim dan unit Tipiter. Kenapa? Perkara ini saya sedikit jelaskan, perkara ini bermula dari kontrak jual beli minyak kotor terhadap klien kita, di mana ini kontrak yang ketiga. Yang pertama, kedua berjalan dengan lancar. Kontrak ketiga ini ada kesalahan dari pelapor sendiri, itu di BAP jelas dan ada bukti chatnya, di mana klien kita meminta tolong ambil nih minyakmu, ambil dia harus siapkan kapal, tidak disiapkan sampai detik ini. Tapi karena inisiatif klien kita dikirim nih 50 ton nih, dikirim, bahkan itu tuh sudah diterima. Akan tetapi sampai detik ini klien kita langsung ditetapkan tersangka dan ditahan, dan semalam baru perpanjangan penahanan. Jadi yang lucunya klien kita tidak pernah diundang, nggak pernah diklarifikasi, tidak pernah dipanggil sebagai saksi, tidak pernah dipanggil sebagai panggilan tersangka, dan kerugiannya tidak pernah diaudit, dinyatakan 12 miliar. Ini diaudit, sudah ada pembayaran, sudah ada pengiriman. Kenapa 12 miliar dalam waktu 20 hari? Gila nggak? Yang melaporkan siapa, Bang? Yang melaporkan atas nama Michael. Siapanya si terlapor? Jadi si Michael ini dulu rekanan bisnis yang ketiga, bukan yang pertama atau kedua, bukan sekali aja, yang ketiga. Michael dari Ya, langkah hukum ke depan apa, Bang? Apakah akan melapor ke Propam atau gimana, Bang? kita sudah lakukan upaya ke Propam, kita sudah melaporkan ini dan LP kita diterima di Propam. Akan tetapi sampai detik ini Kasat belum pernah diperiksa. Kami tidak tahu perkembangannya. Propam Sumut atau Polres, Bang? Propam Polda Sumut. Kami apresiasi gini. Selama saya 10 tahun beracara, saya sudah menangani baik itu sebagai pelapor ataupun terlapor. Bahkan saya juga pernah mengirim kue ulang tahun ke Polda, ulang tahun perkara saya 3 tahun. Itulah susahnya mendudukkan perkara. Tapi mereka dalam 20 hari mendudukkan orang, menangkap sebagai tersangka langsung tanpa ada panggilan, klarifikasi atau sebagainya. Jadi Itu ya banyak sekali orasinya sampai 12 miliar katanya Risya. Nah, tapi untuk kita lebih tahu nih, apa sih ini ribut-ribut apa ini sebenarnya, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Ya, halo, selamat sore Ika dan Jai. Oke Bang, sebelum kita bertanya mengenai kenapa nih pihak kuasa hukumnya menilai kalau misalnya Polrestabes Medan tidak profesional, ada baiknya kita bahas dulu Bang mengenai kasus apa ini sebenarnya, minyak kotor apa, terus apalah pokoknya Abang Poin-poin jelasin lah dulu mereka. ya kan. Silakan. Ya, baik Ika dan Jai. Ya, terkait untuk kronologis kejadian penetapan tersangka yang diterapkan oleh Polrestabes Medan itu, kita masih mendengar keterangan pihak ya dari kuasa hukum si Yosi ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polrestabes Medan. Nah, menurut keterangan kuasa hukumnya, kliennya ini si Yosi ini memiliki bisnis minyak kotor begitu, di mana dia ini bekerja sama dengan sebuah PKS ataupun perusahaan kelapa sawit, di mana si terlapor ini ataupun tersangka ini itu menjual minyak kotor dari salah satu perusahaan sawit kepada si Michael ini. Nah, itu sudah 3 kali berlangsung, namun di ketiga kalinya ini si Michael ini itu tidak ada kejelasan begitu. Sementara minyak kotor sawit ini sudah dikirimkan sebanyak 50 ton kepada si Michael ini. Nah, setelah dikirimkan itu, ternyata si Michael ini malah membuat laporan kepada polisi dengan mengaku mengalami kerugian sekitar 12 miliar begitu. Nah, setelah dilapor sekitar 20 hari begitu, si Yosi ini pun langsung ditangkap oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurut keterangan dari kuasa hukumnya ini sendiri itu penetapan tersangka terhadap kliennya itu dianggap tidak profesional ya sebagai penegak hukum, karena tidak melakukan berbagai proses seperti memanggil si tersangka ini sebagai saksi dan melakukan pemeriksaan dan mengaudit keuangan yang dilaporkan oleh si Michael gitu. Oke.
Berarti agak rumit juga kasusnya ini ya, Bang? Ya, memang rumitnya itu memang menurut keterangan dari kuasa hukumnya ini itu seharusnya kasus yang seperti ini itu jatuhnya ke perdata begitu, bukan ke kasus kriminal ataupun tindak pidana gitu kan. Oke Bang, tapi minyak kotor itu sebenarnya apa sih Bang? Ya, minyak kotor itu hasil dari perusahaan kelapa sawit ini kan itu mempunyai proses penyaringan dari minyak-minyak yang akan dijual. Nah, yang tidak itu tersortir ataupun yang akan dibuang seperti limbah ataupun minyak kotor dari sisa-sisa penyaringan inilah yang dijual oleh si tersangka ini kepada Michael gitu kan. Oke, tapi ini bisnis ini tuh legal ya Bang ya? Legal ya? Sejauh ini bisnis itu legal ya, kemungkinan minyak kotor itu akan didaur ulang kembali dan nggak tahu lah untuk kepentingan apa begitu. Apakah dijual Nanti kembali kita ya, tunggu juga benar-benar. keterangan dari pihak kepolisian itu bagaimana kronologis duduk kasus dari kejadian ini. Oke Bang, bagaimana tadi suasana unjuk rasanya? Ya, suasananya tadi memang unjuk rasa ini dilakukan ketika datang nggak lama, suasana juga sempat karena turun hujan itu agak kurang kondusif dan akhirnya perwakilan dari peserta aksi ini diizinkan masuk. Nah, ketika masuk mereka ini juga membawa sebagai simbolik itu nasi tumpeng sebagai hadiah kepada Kasat Reskrim yang telah menetapkan si lainnya ini sebagai tersangka begitu. Sarkas berarti ya. Apakah ada tulisan Bang di nasi tumpengnya itu? Kepo deh. Ya, untuk nasi tumpeng itu nggak ada tulisan, hanya nasi ya. tumpeng biasa gitu. Berarti aksinya berlangsung dengan damai ya, Bang? Nggak ada yang anarkis kan? Ya, untuk aksi sendiri itu mereka hanya melakukan orasi begitu tepat di depan gerbang masuk Polrestabes dan juga membawa beberapa poster yang tertuliskan tuntutan mereka. Nah, oke Bang, berarti untuk kliennya ini ditetapkan pasal berapa Bang? Halo Bang Alfiansyah. Ya, halo. Untuk penerapan pasal menurut keterangan dari kuasa hukum dari si Yosi ini, si tersangka ini dijerat dengan pasal penggelapan dan penipuan sesuai dengan laporan yang dilayangkan oleh si Michael. Ancaman berapa tahun, Bang? Nah, untuk ancamannya kita masih menunggu juga keterangan dari pihak polisian, sekaligus menanyakan kronologis bagaimana bisa si Yosi ini ditetapkan sebagai tersangka. Oke, berarti ini Mbak Yosi ini sudah mendekam ya Bang? Ya, sudah mendekam di sel tahanan dan menurut kuasa hukumnya juga tadi sudah beberapa kali melakukan pengajuan untuk penangguhan, namun sampai saat ini belum mendapatkan belum diizinkan untuk si Yosi ini ditangguhkan begitu. Oke, Bang. Terima kasih banyak atas Bang laporannya, Alfiansyah Bang. laporannya. Ditunggu updatean kasusnya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Itu ya ilmu hari ini ya. Itulah arti minyak kotor tadi ya. Banyak minyak yang belum jadi untuk diedarkan. Benar. Oke, Tribuners, itu dia ya 3 berita utama kita pada hari ini yang siap mengisi sehari-harinya Tribuners. Tapi kalau Tribuners mau cari-cari berita lain, khususnya berita Hamas dan juga Israel, boleh langsung aja ke Tribun Medan. Tribun Medan. Kok kenapa kayak gini? Oh, kita sama. Oke. Ada di www.medan.tribunnews.com medan.tribunnews.com atau bisa di media sosialnya kita di bawah ini. Jangan lupa di-follow ya. Yang ada centang birunya. Oke, jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5 5 sore hanya di media sosial Tribun Medan. Aku Ica dan aku Joy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye, Tribuners. Selamat Sore Medan.